teman-teman lainnya. Ya, kalau Bang Rudi ini kalau ketemu Bang Zuma ibarat ini ya, ibarat banteng ketemu warna merah. Yang kemana Bang Zuma pun dia akan datang. Yang penting ada linknya. Oke, bagi teman-teman Kristen silakan masuk. Ya, jadi Bang Rudi ini mencoba untuk apa tuh gue bilang mempersamakan antara kita umat Islam dengan kitab kita dengan mereka dengan kitab mereka. Padahal beda jauh. Ketika Anda ingin membahas tentang Al-Quran, berarti membahas tentang kaidah Quran, kan gitu ya. Jangan kemudian Anda datang membawa pemahaman terhadap terjemahan, lantas menghakimi kita. Seperti yang dipertontonkan tadi barusan. Hal 1, 2, 3 kan sudah jelas dalilnya. Bagaimana perintah kepada Rasulullah untuk mengikuti cara hidup keberagamaan Nabi Ibrahim. Nah, salah satu cara hidupnya adalah khitan, bersunat. Berarti secara tidak langsung Rasulullah diperintahkan untuk bersunat, tapi dia nggak mau menerima itu. Dia katakan bahwa ya harus ada perintah yang sesuai itu. Nah, dulu pernah dia monolog, ya katanya Zuma itu menjilat ludahnya sendiri. Barusan mengatakan ada ayatnya, kemudian terakhir mengatakan tidak ada ayatnya. Maksudnya yang ada ayatnya itu adalah ayat perintah mengikuti Ibrahim. Yang tidak ada ayatnya itu diperintahkan Ibrahim bersunat di dalam Al-Quran. Itu yang tidak ada. Tapi namanya orang tidak ngerti Quran ya kayak begitu. Nah, berbeda dengan sahabat Kristen. Kalau kita katakan kita paham kitabnya, kita paham, betul-betul paham gitu loh. Memang betul paham sesuai dengan standar yang mereka punya. Umat Islam memahami Quran dengan menggunakan kaidah Quran. Mereka memahami kitab mereka dengan kaidah terjemahan. Nah, apakah umat Islam tidak bisa terjemahan? Bisa. Berarti kemampuan mereka sama halnya kemampuan umat Islam terhadap kitab mereka. Sebaliknya, kemampuan mereka terhadap Al-Quran jauh antara langit dan bumi. Pemahaman Islam terhadap Al-Quran dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran jauh. Nggak bisa disama. Rudi salah di situ. Ya, dia mengatakan pernah kuliah katanya di mana tadi Hidayatullah dan tidak menjamin itu. Jangankan Anda yang hanya pernah kuliah, bahkan ada orang yang bisa bahasa Arab pun masih ada yang murtad. Coba. Bukan hanya karena Anda pernah kuliah kemudian Anda bisa Quran, tidak bisa. Ada yang bangsa Arab pun yang ngerti bahasa Arab pun tidak memahami Quran, apalagi Anda yang tidak ngerti gitu loh. Itu yang perlu diluruskan kepada teman-teman Kristen. Silakan. Boleh bicara? Oke, ya mungkin di sini ada Bang Andi, silakan Bang Andi Selebas ada yang mau disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kalau menurut saya teman-teman Kristen tuh paling pintar sedunia sebenarnya. Tapi pintarnya itu di luar daripada kepintaran. Apa itu di luar kepintaran? Ya artikan saya sendiri karena sesuai yang sering dia bicarakan seperti contoh Rudi Yohanes tadi itu mereka berbicara tidak ada standar-standarnya apa gitu. Kalah sama motor. Kalau motor ada standar 1, standar 2. Kalau dia pakai standar apa? Kalau dia berbicara tentang Al-Quran tentu pakai standar Al-Quran. Ya kalau kita Muslim gampang kok. Bible itu standarnya apa sih? Ya standar bahasa Indonesia gitu. Ya mudah untuk dikalahkan dan mudah untuk dipahami gitu. Saya masih ingat di suatu forum Rudi Yohanes mengusir saya karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa. HMC ada saksinya di sini karena tersudut dengan standar yang dia pakai gitu ya. Bagaimana HMC masih ingat kasus itu saya diusir gitu sama dia? Ya masih ingat kan di tempat saya, soal itu saya buatin tema khusus kan. Walabu iya. Emosi ya, emosi. Dia suruh ngusir Bang Andi ya, dia suruh saya ngusir Bang Andi. Ya itulah, jadi makanya kalau seperti Bang Rudi itu kita kayak Bang Juma sebenarnya itu nggak sekelas sama Rudi Yohanes itu. Buang-buang waktu sebenarnya. Ya kasihlah kepada kita orang ini lah yang menghadapi orang kayak gitu. Atau kalau nggak minimal menghadapi Bang Rudi itu nggak usah makan siang 2 hari 2 malam dulu. Biar turun tensi dulu, itu artinya biar ilmu ke kelas 3 SD dulu melawan dia gitu, biar nyambung. Begitu Bang Juma. Menghadapi orang yang nggak punya ilmu apa lagi gitu loh. Iya, enggak lanjut. Jadi yang dia tidak sadari itu adalah mereka mendudukkan terjemahan Al-Quran itu selevel dengan terjemahan dengan kitab mereka.
Padahal terjemahan Al-Quran itu harus ditelaah berasalkan daripada asal muasalnya itu sendiri. Tidak bisa ketika dikatakan ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Tidak bisa kemudian, oh memang Abraham itu punya agama, apa nama agamanya? Nah tuh, itu kalau terjemah ya kita jadikan sebagai rujukan untuk kemudian memahami Al-Quran, memahami konsep Islam. Di situ tidak dikatakan din di dalam original teksnya. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millah. Bukan dinul, tapi millah. Artinya ketika terjemah mengatakan agama, harus kembali kepada original teksnya. Apa sih yang dimaksud di situ? Sehingga muncul pertanyaan, Islam atau Kristen atau Yudaism atau agama apa gitu yang ada pada masa itu. Nah inilah kelemahan Bang Rudi, dia memahami Quran seenaknya saja berdasarkan apa yang dipahami tentang apa yang tertuang di terjemahan. Dari awal saya ketemu ini orang, dari awal dia selalu pretelin Al-Quran dengan menggunakan pemahaman pribadinya akan terjemahan. Itu kelemahannya di situ. Berbeda dengan kitabnya, memang terjemahan. Kayak mana lagi? Apa dasar pijakan untuk memahami? Seperti misalnya di Al-Quran. Bagaimana umat Islam memahami sebuah ayat? Itu harus berdasar dengan ilmu fiqh. Harus berkaitan dengan ilmu hadits. Harus ada ilmu wahbi. Harus ada nasib mansuk, asbabul nusul, fikhi, aqaid, dan seterusnya. Di kitabnya mereka nggak ada yang kayak begitu. Contoh misalnya di dalam pengajaran kitabnya mereka, di Hosea, kitabnya Bani Israel, bab 13 ayat 9. Allah membinasakan Israel. Allah di sini siapa? Hasem, Yotevave menurut orang Israel. Dia, Allah ini membinasakan orang Israel. Hosea 13 ayat 9. Nah, di dalam kitabnya Kristen, Lukas 19 ayat 47 diceritakan Yesus malah yang dibinasakan oleh Israel. Hosea, Israel dibinasakan oleh Allah. Lukas, Yesus dibinasakan oleh Israel. Rendah kedudukannya. Lalu apa pemahaman kemudian untuk meluruskan itu? Pemahamannya adalah asumsi cocokologi. Tidak ada dasar ilmu pijakan seperti kita. Ada kiraat, ada aqaid, ada asbabul nuzul, ada ba'di, ada bayan, ada ma'ani, dan seterusnya. Gak bisa. Ketika dikatakan Allah membinasakan Israel. Oke. Yesus dibinasakan Israel. Keok dong. Tangkis itu dengan menggunakan kaidah ilmu berdasarkan dengan Al-Quran. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena memang bahasanya beda, konsepnya beda, yang mengatakan juga beda. Satu kalamullah, firman Allah, yang satu perkataan manusia biasa. Begitu Bang Handi. Iya, betul. Ya, tunggu Bang Handi. Ini lanjut. karena sesinya memang untuk pihak Kristen bertanya ya, kita kasih kesempatan lebih banyak ke pihak Kristen ya. Kalau sama Bang Handi kan udah sering lah sama Bang Lima ngobrol. Oke, dari pihak Kristen udah ada belum? Ini ada agnostik, ada DG Tutu ya. Siapa yang Kristen nih? Halo. Agnostik kayaknya dia nih Kristen deh. Dia agnostik lah, namanya kan agnostik. Iya. Halo Oke, Kak ada- Agnostik. Ya, silakan. Halo Kak Agnostik. Oh, dia nggak menjawab. Kayaknya kurang bahan dia. Mungkin jauh dari perangkat ya. Ini ada DG Tutu. DG Tutu ini Muslim atau dari agama lain? Halo DG Tutu. Beng Tutu itu ya orang Muslim lah. Oh, saya nggak tahu ini. Ya Mas, Apa kami namanya? di Makassar. Kami di Makassar. Malah di Takalar. Assalamualaikum, Makassar, Daeng Takalar, apa kabar? Baji-baji Jaki. Oke Bang semua. Saya di Takalar. Nggak ada Kristen di sini kalau di Takalar. Mantap. Untuk Takalar nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Oke, Oke, salam ini sama betul saudara di ada, sana. Deng. Lanjut saja Bang semua. Saya suka kalau kita yang lagi debat sama Kristen itu. Insya Allah. Baik, Deng. Salam sama keluarga di sana, Deng. Oke, sama-sama. Ayo Abang Agnostik ini mau maju atau bagaimana? Soalnya masih ada yang mau ngantri. Assalamualaikum Bang Agnostik. Oh Masya Allah, dia nggak menjawab. Kalau nggak ada, Adin Ananda Yusuf aja yang bertanya sama Bang Handi. Oh iya. Saya kan Islam, Pak. Ya nggak apa-apa.
jaringan gua. Oke, ini dari pihak Kristen atau dari pihak Muslim deh, yang dari penonton lah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita ya. Di sini ada Bang Zuma, ada Bang Andi, dan moderatornya Yusuf. Oke, silakan. Oh, Masya Allah, ini lagi pada nyimak katanya. Kalau aku boleh bertanya dengan Abah, Masya Allah. Jangan sampai Ya, apa-apa boleh, sama boleh. gua aja. Ya, sama Bang Andi deh, sama Iya, Bang Andi. Bang Andi. Oh, ini Bang Ya. Andi ya, Bang Andi Celebes TV. Masya Allah. Ini Bang, perihal tentang ketuhanan di dalam Islam, boleh Bang? Boleh, Bang. Sih dengan pertanyaan seputar yang kita bincangkan kemarin sih, Bah, yang Tuhan itu maha melihat katanya. Tuhan itu maha melihat, berarti dia bukan punya mata, Pak ya? Bener nggak, Pak? Halo? Oh, Masya Allah. Nggak ada jaringan ya? Tes, tes. Bang Andinya mana? Oh, Bang Andinya yang menghilang. Waduh. Oke. Mungkin karena Bang Andi menghilang, terus nih Bang Agnostik juga ada muncul kembali ya. Mungkin tadi jaringannya bermasalah. Udah bisa ngomong Bang Agnostik? Gagal bertanya saya. muncul, ya mungkin dari mic-nya diganti dulu Bang Agnostik kalau memang suaranya nggak muncul. Atau setelan mic-nya yang salah, atau memang mic-nya yang bermasalah ya. Ini dari handphone atau dari laptop? Ya, dia cuma tulis di private chat ya. Jadi kita nggak tahu maksudnya apa. Dan bagi teman-teman ya, teman-teman yang ingin memperdalam ilmu ya, memperdalam ilmu Islamnya, silakan bertanya. Baik itu sebagai naik ke atas stage ya, sebagai narasumber atau untuk naik ke atas stage, atau mungkin dari live chat juga boleh ya. Ada yang ingin ditanyakan, biar kita sampaikan kepada gurunda kita. Ada Bang Zuma di sini. Silakan bagi teman-teman yang ada di live chat. Oke, di sini udah ada Bang Bob juga ini ya. Halo, selamat siang, shalom Bang Bob. Ini dari Kristen atau dari Islam? Ini kok pada ganti-gantian semua ini ya, orang naik turun nih. Ya suara saya kecil ya, karena mic saya kurang bagus. Suaranya bagus deh, bagus. Oke. Ya ini mana lagi orangnya? Ini agnostik belum bisa ngomong, terus ya kita kehilangan orang Kristen. Tadi ada yang Kristen, cuman gara-gara kelamaan tadi ya. Terus dia cabut. Tadi ada yang Kristen di live chat dia minta, di private chat dia minta bisa ngomong, tapi karena tadi ada Rudy duluan ya, sehingga menunggu waktu lumayan lama. Orangnya keburu cabut. Oke, dari siapa nih yang mau bertanya? Berikutnya mungkin dari Deng Tutu, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Umar? Kalau Deng Tutu pertanyaannya berapa dia contoh Makassar? Oh, ini ada yang baru masuk ini Mim Bos. Assalamualaikum Mim Bos. Tes. Iya masuk, mantap. Oke, ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan di sini lagi buru-buru. Ini ada yang mau tanya. Silakan. Tadi ada yang mau tanya, ini dari Bob ya. Iya. Iya. Silakan langsung. Ya, digedein suaranya ya kalau bisa. Soalnya agak kecil. Oke. Udah cukup ya? Udah. Iya, cukup. Ya, saya pengen tanya sama Pak Mas Juma. Iya, kan Allah itu Maha tahu ya. Maha tahu semuanya tentang apa yang terjadi di dunia ini, baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Jadi dia itu udah tahu siapa nanti yang masuk neraka, siapa nanti yang masuk surga. Pertama itu, mungkin itu pertanyaannya. Kemudian kalau memang Allah udah tahu siapa yang nanti masuk neraka, yang masuk surga, kenapa dia harus membuat lagi gitu? Kenapa dia harus susah-susah lagi seperti ini gitu?
Kenapa nggak langsung ditentukan? Udah kamu neraka aja, kamu surga gitu. Iya, dia kenapa harus seperti ini gitu? Itu aja mungkin pertanyaan saya, Mas Juma. Terima kasih. Sorry. Baik, saudaraku ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Bahwa ketika dikatakan Allah itu katanya maha mengetahui. Artinya Allah itu sudah tahu bahwa si fulan neraka, si fulan surga. Bukan begitu ya? Bukan begitu inti pertanyaannya? Halo, sahabatku yang tadi? Terputus, maaf Pak, terputus. Masya Allah. Ya, baik. Gak apa-apa, saya jelasin aja supaya bisa dipahami. Ya. Tes. Ini kenapa nih? Audio ya Pak. Halo? Oke. Jadi di dalam Al-Quran terkait dengan apa yang saudara pertanyakan itu, kalau Allah itu maha mengetahui, kenapa? Berarti dia sudah tahu, ini di neraka, orang ini di surga. Kelak masa depannya orang ini seperti itu. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa alimul ghaibi wasyahadah, ya. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak, dan dikatakan bahwa Al-Kabirul Muta'allam. Jadi Allah itu ketika dikatakan Muta'al, Allah itu maha tinggi, lagi maha mengetahui hal-hal yang gaib. Itu jelas tidak tahu. Lalu kenapa kemudian harus diuji gitu loh? Kenapa harus diuji kemudian diketahui untuk agar supaya orang itu neraka atau di surga? Padahal dia kan sudah tahu gitu. Si ini akan neraka, si ini akan ke surga. Nah, cari jawabnya sangat sederhana gini loh. Ketika misalnya Anda yang bertanya tadi masuk ke neraka, apa yang menyebabkan Anda masuk ke neraka? Karena Anda ingkar terhadap perintahnya. Ketika Anda masuk ke neraka, ada yang disebut pengadilan seadil-adilnya. Ya, pengadilan Allah. Qadir Abdul Jalil. Itu adalah pengadilan yang sangat... Anda mengatakan, kenapa saya masuk neraka? Maka diperlihatkanlah dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Ini loh yang menyebabkan kamu masuk neraka. Diperlihatkanlah ketika di dunia kamu diperintahkan hidup kekal itu adalah hanya menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Ini loh di dalam Al-Quran Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Tapi kamu tidak mendengarnya, maka kamu masuk ke neraka. Jadi orang masuk ke neraka itu Allah sudah tahu. Tugas kita kemudian adalah mengetahui bahwa kesalahan kita itu ternyata ini. Ketika kita masuk ke dalam jannah, kita tahu saya masuk ke jannah itu alasannya ada karena saya melakukan ini dan saya menghindari ini. Ketika Anda masuk ke neraka, Anda sudah tahu, oh saya masuk neraka karena saya ingkar terhadap perintah ini dan melaksanakan larangan ini. Jadi Allah sudah tahu. Teman-teman Kristen yang mati dalam kekafirannya, Allah sudah tahu. Jadi ketika Anda masuk ke neraka, Allah sudah mengatakan, loh, bukankah di dunia sudah dikatakan kepadamu? Bukankah ketika di dunia sudah ada yang menyampaikan padamu bahwa yang benar itu adalah menyembah Tuhannya Yesus dan tidak menduakannya dengan utusannya? Apa tidak pernah kamu dengar? Pernah kan? Nah, kamu ke neraka. Allah sudah tahu itu. Yang salah kemudian ketika Allah tidak memberikan ujian, Allah tidak mengutus nabi, Allah tidak pernah mengutus rasul, Allah tidak pernah memberikan kitab suci, lantas kemudian Allah sekonyong-konyong memasukkan hambanya ke dalam neraka. Itu yang salah. Tapi kalau sudah diperintahkan, ini loh yang benar. Siang malam kamu diperdengarkan asma Allah, firman Allah, tapi kamu tetap menolak dengan egomu. Kamu tetap menolak karena melihat oknum-oknum muslim itu jahat dan seterusnya, sampai kamu meninggalkan akal sehatmu bahwa kebenaran yang benar itu adalah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, upanya adalah neraka. Allah sudah tahu nerakanya mati. orang, surganya orang, Allah sudah tahu. Jadi alasannya kemudian kelak nanti ketika Anda masuk neraka, Allah perlihatkan, ini loh. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata saya masuk surga? Misalnya yang
ternyata masuk surga? Jawabannya sama. Allah juga sudah tahu bahwa tadinya kamu itu kafir, kemudian setelah berdialog dengan Suma, kamu kemudian berpikir bahwa kebenaran itu ada di Islam. Sehingga kamu mu'alaf, sudah tahu. Jadi ending dari perjalanan seluruh makhluknya, seluruh manusia, Allah sudah tahu. Sekarang adalah jawaban dari perbuatan kita, itulah yang Allah ingin katakan. Saya masuk neraka, saya masuk surga. Apa jawabannya? Kan di dunia kamu tidak pernah menyembahku. Kan ketika di dunia kamu mencari jalanku. Kamu malah tidak menyembah jalanku. Tapi mengikuti semua jalan yang telah aku tunjukkan. Musa datang menunjukkan jalan, Daud datang menunjukkan jalan, Yesus datang menunjukkan jalan. Salahnya kamu menyembah jalan, kamu tidak menyembah tujuan. Jadi kamu neraka. Tapi ketika sepanjang perjalanan itu kamu kemudian menjadi mu'alaf, menggunakan akal, maka jannah tempatnya. Sehingga Allah mengatakan, kan sudah kubilang, di usia sekian kamu akan mu'alaf. Nah ini tempatmu sekarang adalah surga. Nah sekarang kalau misalnya Allah bocorkan nih, 2021 Allah bocorkan, si A nanti di neraka, si B nanti di surga, si C nanti di neraka, dan seterusnya. Itu mustahil, sifat itu mustahil bagi Allah. Karena Allah itu adalah menyimpan segala sesuatu pengetahuannya, tidak sama pengetahuannya dengan makhluk. Makanya dia dikatakan dia maha mengetahui, bukan bukan hanya sekedar mengetahui. Ketika dikatakan alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum dan seterusnya, itu berarti tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Nah, dan bahwasanya Allah maha mengetahui, amat mengetahui segala yang gaib. Jadi Allah itu amat mengetahui. Jadi ketika Anda mengatakan apakah Allah itu maha mengetahui, sudah mengetahui nerakanya seseorang atau surganya orang, sudah mengetahui, endingnya sudah tahu Allah itu ke neraka atau ke surga. Lantas kenapa saya tetap kafir? Lah itu maunya loh. Itu maunya loh. Udah dikasih kabar tentang kebenaran, udah disampaikan ayatnya seperti ini, kebenaran itu. Bahkan Yesus sudah menekankan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka sembahlah Allah satu-satunya Allah dan jadikan aku sebagai utusan Allah. Itu kuncinya. Tapi ngotot, ya endingnya neraka pasti. Saya kira begitu, mudah-mudahan bisa membantu. Sahabat saya dari Muslim, silakan ditambahkan. Makasih. Bobnya masih ada? Masih Mas. Iya, mungkin mau ditimpali dulu sebelum mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Silakan Bob. Oke, tadi kan saya dengarnya dari Mas Zuma udah tahu, tapi istilahnya Allah itu mau mengasih alasan gitu loh. Kita tuh perlu alasan gitu. Kenapa kita harus perlu alasan? Tuhan nggak perlu alasan. Kalau dia mau masukin kita ke neraka atau ke surga, ya masukin saja. Maksud saya ngerti dia memang udah maha tahu, tapi kenapa dia harus repot-repot menciptakan semua ini begitu? Apa dia istilahnya harus begitu terhadap manusia? Apa manusia itu perlu digituin? Kalau dia memang udah maha tahu sampai sekecil-kecilnya mana yang surga, mana yang neraka, ya udah langsung saja ke akhir gitu. Apa yang perlu Allah buktikan untuk semua ini gitu loh? Dunia ini dibangun, dijalankan sampai nanti akhirat gitu ya, sampai Oke. Ya seperti itulah. Ya terima kasih. Bang Bob begini, sepertinya kritisnya Bang Bob itu sama dengan kritisnya malaikat. Dulu ketika Allah ingin menciptakan lagi sebuah sosok selain malaikat, malaikat itu juga mempertanyakan yang sama. Kenapa harus diciptakan lagi manusia itu? Sementara mereka itu jasfikud dima. Mereka tuh suka menumpahkan darah, ya. Kita lihat peperangan di bumi ini tidak henti dari dulu sampai sekarang, ya kan? Malaikat mempertanyakan itu, kenapa tidak kami ini apa tidak cukup? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dalam surat Al-Baqarah itu diterangkan gitu. Sedang kami ini malaikat ini sentiasa menyembahmu, memujimu, ya, tidak berubah-berubah, konstan, stabil. Apa jawaban daripada Allah pada malaikat pada waktu itu? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini jawaban yang sangat dahsyat sebenarnya. Bahwa saya mengerti Bob sebagai seorang yang kita katakan free thinker, ya, pemikirannya bebas, lepas gitu. Punya perasaan itu. Tapi coba merenungkan sejenak gitu. Renungkan sejenak. Ketika misalnya kita itu
kerap kali punya keterbatasan. Ya, bahkan untuk memikirkan hikmah dari apa yang menimpa kita saja kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu. Misalnya biasanya nanti ke belakangan, oh ternyata saya begini ada hikmahnya ya. Itu kan kita kadang tidak tahu seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa Allah mesti menciptakan manusia, menciptakan surga, menciptakan neraka? Kalau di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan alasannya. Pertama, penjelasan yang pertama bahwa manusia itu diberikan cipta, rasa, dan sifat yang membuat dia punya free will. Ya, Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Itu sifat Allah yang tidak mungkin bisa hilang. Diberikan setiap manusia itu kesempatan untuk memilih jalan kebaikan. Untuk apa? Liya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa liya'lamanna Allahu al-kadhibin. Agar Allah tahu pecinta sejati dan Allah tahu yang tidak pecinta sejati. Jadi hipotesanya itu mungkin ya, ini mungkin ya, wallahu alam. Kita Muslim gak berani memastikan kebenaran. Kita selalu mengatakan Allah yang lebih tahu kebenaran. Mungkin saja cara dengan dunia inilah Allah bisa tahu mana kekasihnya yang sebenarnya, mana pecintanya yang sebenarnya. Karena tidak mungkin kita bisa tahu mana orang yang betul-betul cinta kalau tidak dikasih ujian, kan? Semua bisa mengutarakan cinta kepada Laila, tapi hanya Majnun yang mencium tembok kota yang tempat ditinggali Laila. Hanya Majnun yang mampu merintangi segala rintangan-rintangan yang diberikan oleh Laila. Saya pikir itu mungkin, Mas Bob. Boleh lagi atau terus ke orang lain? Mungkin ditipali sedikit. Nanti saya tanya dulu. Admin ada enggak di backstage yang lain? Adek ada di backstage yang lain? Oke, lanjut aja dulu. Silakan ditimpali, Bob. Oke, Mas Alwan ya, Pak. Iya. Ya, berarti itu istilahnya cuman Allah lah ya yang tahu alasannya. Karena kan tadi Mas Alwan udah jelasin sesungguhnya ya. The true reason ya, absolutely just Allah ya. Ya, Bos. Berarti mungkin di Islam ini kita sebagai itu atau Anda sebagai umat Muslim harus membuat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu yang memang tidak bisa dijawab gitu. Itu kan tidak bisa. Kita kan seperti tadi Mas Alwan sampaikan hanya bisa dibilang asumsi lah. Istilahnya kita dikasih hipotesa karena ada dasarnya ya. Oke, iya, kita dikasih free will, tapi kita dibilang boleh memilih, boleh ini, tapi Allah semua udah tahu itu gitu. Istilahnya buat apa kita dikasih free will, tapi Allah udah tahu hasilnya. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya apa? Ekspektasi dari, maksudnya gini, kalaupun Allah tahu, ekspektasi Anda apa dari Allah gitu? Maksudnya Allah turun tangan begitu? Bukan, saya bukan itu yang kembali ke awal. Saya cuma mempertanyakan kenapa sih gitu loh. Ya mungkin jawabannya itu ya cuma Tuhan yang tahu gitu. Bukan kenapa dia melakukan semua ini. Ini mungkin bagi kita yang manusia ini sangat repot kalau dipikirkan. Teman bagi Allah mungkin tidak. Tapi kenapa dia mau melakukan semua ini? Begitu aja sih. Mungkin jawabannya seperti yang Mas Alwan bilang itu wallahu alam gitu ya. Istilahnya cuma Tuhan aja. Bukan juga begitu kali. Ya. Ya, saya pikir ya tadi saya coba untuk menjelaskan pandangan daripada Quran itu hipotesanya seperti itu. Tapi siap. masalah kebenaran itu bukan berarti kita jawabnya wallahu alam. Kalau saya jawab wallahu alam kan saya sudah katakan saya tidak tahu. Lalu saya katakan wallahu alam. Tidak kan? Saya jawab kan. Betul. Hipotesa saya berdasarkan kajian literal yang ada di dalam Al-Quran. Saya jawab kok, ada jawabannya berarti kan. Cuman masalah benar apa tidak hipotesa saya itu kayak semacam kita diajarkan adab gitu, kayak etika gitu. Ya saya ini yang semampu saya gitu. Kira-kira seperti itu. Tadi kan Mas Alwan bilang memilih siapa yang pecinta sebenarnya gitu ya. Ya, dalam Al-Quran dikatakan fala ya'lamannallahu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, benar-benar mengetahui. Maksudnya bukan berarti Allah tidak tahu, bukan. Maksudnya agar Allah bisa membedakan itu. Itu kalau di terjemahan yang benar. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu itu dari kata sidik, benar.
artinya the true yang sebenarnya, walladzina kadzibin. Iya, dan yang pendusta. Iya. Ya, mungkin itu saja Mas. Terima kasih. Terima kasih Bang Bob. Ya. Mungkin mau ditambahkan, oke silakan diturunkan. Mungkin di yang non muslim ada lagi, diturunkan dulu, Dek. Ade Yusuf. Ade Yusuf. Oke, diturunkan dulu. Oke, tadi Bang Handi mau menambahkan sesuatu. Silakan. Iya, Ustaz Alwan. Ya, mohon maaf bukan menggurui gitu. Orang seperti ini kan harus dikasih jawaban yang to the point kan. Manusia itu kan diciptakan dengan free will gitu ya. Berbeda dengan binatang. Manusia diciptakan kan itu ada petunjuk. Petunjuknya di mana situ ada di Al-Qur'an sama hadis yang menjelaskan secara tuntas. Nah, kalau mengikuti itu menyembah satu-satunya Allah yang benar, nah Allah mau tahu ini orang insya Allah surga tempatnya. Nah sekarang Kristen menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ya Allah mau tahu bahwa ini orang nih 1000% udah di neraka tempatnya. Jadi ini bukan angan-angan, bukan tidak transparan, jelas banget petunjuknya di situ gitu. Dan tercatat dan tidak akan terhapus kecuali yang manusia free will tadi ini bertobat kembali ke jalan yang benar, mengucapkan syahadat dalam sisa-sisa hidupnya, apalagi nanti menjelang sakaratul maut. Jadi transparan sekali tuh Islam begitu. Itu kalau menurut saya Pak Ustaz. Mohon maaf nih. Iya. Lanjut. Masya Allah. Terima kasih. Bang Zuma, saya tanya dulu yang masih ada di backstage yang non Muslim, de admin dinaikkan dulu. Terus yang kalau di sini kan nggak kelihatan ya karena pakai HP. Yang di sini nggak kelihatan namanya sih. Yang mana yang Muslim, Dek? Yang non Muslim maksud saya. Adinda bisa nggak saya ini? Oh ya, silakan Kanda, silakan. Menambahkan yang tadi untuk mempertanggungjawabkan argumen yang saya bangun tadi. Ya. Iya. Jadi di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah itu Allah sudah menerangkan ya dalam surah Al-Baqarah bahwa sesungguhnya Allah akan menguji dan benar-benar akan menguji manusia, kan gitu. Al-Baqarah ayat 157 ya, 155 sampai 157. Jadi Allah di situ sudah menerangkan dirinya akan menguji manusia. Ya, akan menguji manusia agar supaya manusia ini bisa memahami ya seperti apa kelak dirinya ketika tidak melaksanakan ujian itu dengan baik. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwan akhbarakum. Jadi sungguh Allah itu benar-benar akan menguji manusia sehingga apa yang kemudian diprotes malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia, sehingga Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersahabat di antara kamu dan akan kami uji perihal kamu. Nah, kami di sini merujuk kepada para malaikat, ya, makhluk yang bersama dengan Allah yang memprotes bahwa Allah akan memberitahukan kepada para malaikat bahwa inilah makhluk yang diselamatkan, ini yang tidak. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu jelas diterangkan seperti itu. Ya. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwannakum, kami sungguh akan memberikan cobaan kepada kamu. Ya. Bisyai'in, dengan sedikit. Ya, dengan sedikit apa? Minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwat dan seterusnya, kekurangan harta, ya, kematian dan seterusnya. Jadi manusia itu akan diuji dengan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan berikanlah berita gembira kepada mereka yang lolos ujian. Innallaha wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, apa kata Allah? Sesungguhnya kami adalah orang yang mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nah, makanya dikatakan di ayat itu, katakan kepada mereka berita gembira orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan berkat, orang-orang yang lolos dari ujian.
akan mendapatkan upah ini dan upah itu. Jadi saya katakan di awal, kenapa Allah menguji? Supaya manusia itu tahu tempat kembalinya di mana nantinya. Apa dasarnya Allah memasukkan mereka ke surga? Apa dasarnya Allah memasukkan mereka ke neraka? Maka ini dikatakan, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan seterusnya. Lalu kata Allah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang lolos ujian, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bahwa segala sesuatunya itu disandarkan kembali kepada Allah. Jadi ujian itu banyak tujuannya, mengetahui kualitas iman, mengetahui nanti apa alasan Allah kemudian memasukkan orang tersebut ke jannah ataupun ke dalam surga. Karena mereka lulus ujian atau tidak lulus ujian. Itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang, semoga diberkati semua. Halo. Adinda Alwan, saya pamit sejenak, mungkin 10 menit. Siang bang. Di sini ada teman-teman kita dari Muslim. Silakan abang bertanya. Saya izin 5-10 menit. Terima kasih. Terima kasih. Silakan bang, bertanya bang, monggo bang. Aku mau nanya nih, kenapa kentut itu membatalkan wudhu? Oke. Sudah ya? Iya. Itu aja pertanyaannya? Iya, terima kasih. Ya, jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersihan ya. An-nadhafatu bid'un, atau bisa dikatakan juga sebu'un, atau bagian dari atau part of ya, bagian daripada iman. Dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku yang menyangkut soal ibadah, itu kita selalu diawali dengan bab namanya bab toharoh, bab membersihkan diri. Karena itu jadi syarat utama untuk melakukan ibadah. Makanya dalam berpakaian itu nggak boleh ada najis, dalam badan kita tuh nggak boleh. Misalnya ada kotoran ya di baju tai ayam misalnya tuh nggak boleh ada. Lalu misalnya ada sesuatu yang bau misalnya, itu juga baiknya tidak boleh. Nah, kebersihan itu ditunjukkan justru dengan wudhu. Wudhu itu bagian dari membersihkan itu tadi. Ada wudhu, ada juga kita kenal kadang istilah mandi wajib ya. Kalau orang yang sudah selesai berhubungan, itu sholatnya batal kalau dia tidak mandi dulu, mandi wajib namanya. Makanya urgensi daripada tohara ini dipentingkan. Ketika orang kentut, ya, itu dia mengeluarkan zat-zat yang sebenarnya itu juga kotoran. Ya, meskipun tidak kelihatan, tapi itu kayak serupa gas gitu. Nah, itu di dalam Islam, dalam konteks ibadah, kita anggap juga itu kotoran, sehingga itu juga masuk dalam kategori membatalkan ibadah. Jadi biasa kalau orang kentut, disuruh lagi untuk wudhu kembali, lalu sholat kembali. Begitu, Pak. Oh ya, makasih jawabannya. Tapi aku mau nanya, yang mencium itu kan berarti kena baunya ya? Kena kotorannya ya, bau bisa mencium ya? Atau gimana ya? Terus yang mencium itu batal apa enggak? Terus satu lagi, saya lanjut aja 21 pertanyaan lagi. Terus kalau waktu kan yang dicuci kan tangan, hidung, kepala, kaki ya, nggak salah telinga, nggak menyentuh apa yang kalau kentut kan kita semua tahu itu kan keluar dari dubur ya, Kenapa nggak dicuci duburnya juga? Soalnya itu kan yang keluar kotor, Pak. Iya, jadi begini, kalau misalnya Bapak tanya tentang kentutnya sendiri, ya, kotoran kentut itu kan bukan kotoran seperti tai, Pak ya. Bapak juga pasti tahu kan, pernah kentut juga kan ya. Jadi dia tidak kayak tai. Kalau tai itu wajib itu dibersihkan dengan cara dicebok ya. Itu wajib, itu dalam Islam bahkan tata cara buang air besar itu semua diajarkan. Sehingga ketika misalnya ada orang kentut, itu tidak ada kewajiban. Sebenarnya ketika dia meninggalkan sholat itu, meninggalkan jemaah ya, misalnya dia kentut nih, batal kan sholat, dia pisah dari jemaah itu kan, paling tidak baunya itu tidak kemana-mana. Itu hikmahnya di situ. Bukan berarti harus dicuci area pantatnya. Saya belum pernah ada manusia kentut lalu dia pergi cuci pantatnya, itu saya belum pernah ketemu, Pak. Belum pernah saya, serius. Kalau Bapak mungkin pernah ketemu, saya Bu Guru, gara-gara kentut itulah membatalkan kan, masuk kotor kan.
kotor kan. Nah, itu kan harus dibersihin dulu. Minimal ya harus Iya. cuci lah. Iya. Nah, itu kan itu kan minimalnya. Nah, ini Iya, masalah buat saya, kenapa yang dicuci lain, yang ini yang malah nggak kesentuh gitu loh. Gini, coba diperhatikan. Lihat hikmah daripada wudhu ya. Kenapa harus meninggalkan jemaah misalnya kalau sholatnya berjamaah? Salah satunya itu kan tadi itu. Dia tidak dalam rangka untuk menghilangkan najisnya itu, tapi dalam rangka untuk menghindar daripada jemaah. Makanya dia batal kan. Sholatnya batal, dia pergi lagi wudhu. Ketika dia pergi, kentutnya masih ada enggak Pak di situ? Masih ada Ketika dia Pak. pergi. Masih ada Pak. Jadi Masih ada Pak. Kan dikeluarin Pak. Itu kan dikeluarin Pak. Iya. Jadi gini. Berarti masih ada dong. Ya, walaupun kita pergi, umpamanya saya kentut di satu ruangan ini, saya pergi. Iya. Kentut saya masih tinggal, nggak ikut sama saya. Dia nggak ikut sama di belakang saya. Iya, saya tidak tahu kentutnya Bapak bertahan berapa lama. Tapi kalau saya Kalau tahu, rumah ditutup cukup lama. setahu saya begini Pak. Setahu saya begini. Maksud saya kentut ini Pak, banyak orang kan, Iya. banyak orang yang ini sampai tutup hidung sampai Orang yang ketawa. Iya. Iya. Saya mau tanya Pak, kalau Bapak kentut di gereja, Bapak pergi dari keluar gereja nggak? Berusaha sebelum dikeluarin, saya keluar dulu Pak. Oke. Misalnya keceplosan ini. Dulu, Misalnya, kalau terkentut di dalam ya pasti orang ngeliat kita malu lah ya. Tapi pura-pura nggak tahu lah ya. Iya, Biasa lah ya. Tanya tuh masih di Christopher. Iya, jadi kentut diam-diam tapi mematikan ya. Iya, mematikan lah, biasa, bohong. Iya. Ya oke. Kita kembali Pak ya. Edukatif ini. Ya kita fokus. Jadi ketika kita bicara tentang kebersihan, toharah, itu bagian daripada apa yang diajarkan Islam. Ya, menutup aurat, bagaimana membuat saf yang rapi, itu semua bagaimana masuk dalam tata cara ibadah di dalam Islam. Sehingga hatta ya, bahkan dalam rangka untuk menjaga kebersihan itu, orang yang kentut itu dianggap batal sholatnya. Dan itu yang sering terjadi, itu bahkan diatur itu. Coba bayangkan kalau nggak diatur kayak gitu itu sampai ke situnya. Orang seperti Bapak bilang tadi, wah diam-diam aja. Saya kalau lagi ini ya saya diam-diam saja. Terserah nanti yang lain berkerut alisnya, biarkan saja. Kalau di dalam berkerut dahinya. Kalau dalam Islam itu betul-betul ditinggalkan. Jadi kalau misalnya Bapak tadi beranalogi, kenapa bukan pantatnya yang dibersihkan, itu tadi karena bukan itu esensinya. Esensinya itu adalah agar tapi itu bukan esensinya. Tapi itu bukan esensinya. Seperti dicuci dulu Pak. Iya, tapi itulah yang saya tanyakan ke Bapak tadi. Apakah Bapak pernah dapat orang kentut dia cuci pantatnya? Itu bukan masalahnya Pak. Kita masalahnya. Iya itu makanya kalau Bapak bilang bukan itu masalahnya, saya juga katakan. Iya, makanya saya bilang kalau itu bukan masalahnya, maka itu gini Pak. Bapak kan bilang dulu Pak. Iya, Bapak kan bilang kentutnya itu yang membatalkan kan? Iya. Sekarang saya tanya, bagaimana cara membersihkan kentut, Pak? Minimal kalau namanya kentut itu kan ada mikroba atau sejenis apa yang keluar, pasti masih menempel di situ Pak. Iya, bagaimana cara membersihkannya, Pak? Yang membatalkan itu kan kentutnya Pak, bukan kentutnya Pak. Itu yang tempat keluarnya Pak. Makanya saya tanya ke Bapak, bagaimana cara membersihkan kentut, Pak? Ya minimal harus cuci lah Pak, biarpun masih kan namanya juga najis. Pernah Bapak dapat orang yang kentut lalu cuci kentut? Dia nggak cuci kentutnya, cuci tempat keluarnya Pak, itu membatalkannya Pak. Enggak, saya tanya Bapak, pernah dapat orang yang ketika aku jawab Pak. Oke, berarti itu masalahnya begini Pak. Masalahnya begini Pak Guru, jadi masalahnya begini. Tempat mengeluarkan itu berarti otomatis adalah minimal ya, namanya ada ya, makanya menjadikan batal. Maka tempat itulah yang harus kita bersihkan. Contohnya badan kita kena tai, berarti kita harus mencuci tainya, ya kan? Jadi biarpun badan kita kena tai nih, contohnya nih. Saya tangkap Bapak ini agak kurang memahami apa yang saya sampaikan. Saya mau tanya Bapak dulu, bisa bedakan kentut dengan buang air besar? Bisa? Atau mencret misalnya keluar sedikit? Itu Bapak, kita kan jadi nih loh. Kita sekarang begini, kenapa kentut itu bau? Pasti itu karena ada mikroba ataupun yang segalanya yang keluar kan.
minimal yang tempat keluarnya itu pasti ada yang lain sedikit kan. Iya, gini. Oke. Saya kira cukup saja ya. Jadi kalau misalnya ada tai yang keluar ya, kalau ada tai yang keluar itu sudah namanya buang air besar, Pak. Itu wajib harus dicuci itu. Cara di dalam Islam tata caranya, kalau sudah misalnya ada orang ini rasa dia kentut, tapi dia merasa ada sedikit keluar, mungkin dia kan bisa rasa ya mungkin ya. Aku nggak bilang berapa sedikit keluar, Pak. Aku Sebentar, nggak Pak. bilang Jangan dulu Ya, aku dipotong. nggak bilang sedikit keluar, Pak. Iya. Iya, sebentar, saya terangkan dulu. Jadi kalau misalnya tadi bicara mikroba lah, bicara apalah, saya nggak tahu mikroba apa yang tebang. Ya ini Bapak kayak berhalu-berhalu gitu. Kalau saya pikir begini, Bapak paling boleh tidak- lihat ini, Pak. Pak, paling tunggu, Pak. tidak begini, Pak. Dulu, Pak, dijelaskan, Pak. Sebentar, Bapak Pak. boleh cek Google kenapa kentut itu bau, Pak. Nggak, gini Pak, coba dengarkan Pak. Coba, kalau misalnya kita bicara tadi kan yang Bapak ingin coba tampilkan, kenapa kalau kita wudhu, lalu kita kentut, kenapa kita tidak cuci bagian itunya? Saya katakan, sejak kapan ada orang kentut cuci bagian itunya? Karena itu bukan esensial. Bukan gitu penanganannya. Orang yang misalkan kentut lalu kemudian harus itu kalau dalam kasus misalnya buang air besar, mencret, ya mungkin seperti itu. Aturan syariatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kentut, saya belum pernah ketemu. Paling tidak ya Pak. Ya, misalnya Bapak ingin kritisi, kenapa tidak itu dibersihkan? Paling tidak, at least Islam itu sudah membatalkan itu. Jadi orang yang batal wudunya, maka dia akan meninggalkan tempat itu sehingga tidak tahu. Ada aturan toharoh di situ, ada aturan kebersihan yang dibangun di situ. Nah sekarang ketika misalnya kita bandingkan di beberapa tempat ibadah yang lain, itu mau kentut mau tidak itu nggak diurus. Anda kentut mau setajam apapun itu nggak diurus. Bahkan buang air besar pun mungkin nggak diurus. Nah saya pikir justru itu sebenarnya lebih kepada pengajaran Islam tentang pentingnya toharoh. Nah esensialnya di situ, itu yang saya maksud esensial itu. Yang Bapak Iya, harus Pak. lebih Iya, pahami Pak. lagi. Udah, Pak. Iya, Pak. Udah dijawab, Pak. Udah, Pak. Kalau soal itu udah dijawab, Pak. Masalahnya begini, Pak. Ini yang belum menjawab Udah saya. dijawab itu, udah. Ini yang belum menjawab saya. Masalahnya membatalkan itu kan kentut. Nah, yang dikeluarkan di patannya. Nah, yang dicuci kan di tangannya dengan di mukanya. Beda tempat. Tuh, ya nggak, Pak? Nah, itu Jangan yang tidak. dikaitkan Oke, dengan kita wudhu. akan Coba bisa Bang selesai ya, Handi. kita- Coba Bang Handi. Saya kira ada jawabannya aja. Bisa Kalau- saya jelaskan? Ya, Masya Allah, ini boleh debat kentut ya Pak ya? Masya Allah. Boleh. Silakan. Boleh saya? Kandaka. Oke. Silakan. Ya, bercanda silakan. aja. Nggak apa-apa, Oke. jangan serius. Baik. Itulah indahnya Islam ya, segala sesuatunya diatur di dalamnya. Karena itulah kemudian nabi-nabi sebelumnya mengajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi kamu belum mampu untuk menanggungnya. Sampai kepada seorang penolong lain itu datang mengurusi tentang kentut. Itu luar biasanya Islam. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang sering mensucikan diri. Nah sekarang ketika ada segolongan umat yang tidak mengerti apa itu najis, apa itu tahara, kemudian mencoba untuk bertanya tentang kentut kaitannya dengan wudhu, ya itu wajar. Karena memang mereka tidak diajarkan tentang hadas kecil, hadas besar, tahara, najis, dan seterusnya. Ini pertanyaan sepele tapi memang harus dijelaskan. Ketika ada pertanyaan, kenapa wudhu batal ketika kentut? Kemudian yang dibersihkan bukan pantatnya. Jawabannya sederhana. Karena yang disucikan kemudian itu bukan pantat, bukan lubangnya kentut, tetapi wudhu. Bagaimana cara wudhu itu kembali menjadi bersih, orang itu kembali dalam keadaan wudhu, suci, ya berwudhu. Itu kaidah, itu syariat. Yang membatalkan wudhu adalah kentut. Ketika kentut, bagaimana cara untuk mensucikan diri? Wudhu. Ketika kita junub, bagaimana cara mensucikan diri? Mandi wajib. Sama ketika ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Allah mengharamkan babi? Coba. Bagaimana cara tolong, tenang dulu. Tenang. Sabar. Sabar. Tunggu. Aku nanya begini. Kenapa kentut itu bisa membatalkan karena najis? Lah, itu kaidah, Pak. Najis, yang Itu kaidah. jangan gitu loh, Pak.
kenapa nggak sekalian dicuci sekalian? Oh, nggak bisa. Itu maunya Anda. Ini kaidahnya jelas. Yang dikatakan kentut atau buang angin itu membatalkan wudhu. Untuk kembali suci, maka orang tersebut harus wudhu kembali. Lain cerita, kalau yang keluar itu adalah zatnya. Kasarnya yang keluar, maka harus cebok. Kalau kentut syariatnya wudhu. Karena yang dibatalkan itu adalah wudhu. Yang membatalkannya adalah angin. Kalau yang keluar kasarnya, kudu wajib mandi atau cebok. Ini kan cuma gasnya kan? Nah, kalau gasnya yang keluar, maka harus kembali dengan wudhu. Wudhu itu apa? Diawali dengan salam, niat, kemudian cuci tangan. Lakukan hal tersebut. Yang membatalkan cuci tangannya, basuh wajahnya, basuh kepalanya, basuh kakinya adalah kentut. Apa yang batal? Cuci tangannya, basuh wajahnya, maka harus mengulang cuci tangan, basuh muka, dan kakinya. Wudhu ngerti kan Pak? Wudhu itu adalah dimulai dengan niat. Membasah tangan, muka, kemudian berkumur, kemudian rambut dia, kemudian kaki, dan seterusnya. Itu wudhu. Bagaimana caranya untuk kembali wudhu? Lakukan hal yang sama. Karena batal tadi. Lain cerita, kalau bercerita tentang orang yang buang hadas besar, orang yang najis, dalam arti kata, ampasnya yang keluar, ya harus cebok. Itu wajib itu. Tapi kalau cuma gasnya, berarti yang dibatalkan adalah pembasuhan badan, tangan, muka, kaki, itu yang batal. Nah, supaya sah kembali, harus wudhu lagi. Bukan pergi cebok. Gitu loh. Sebenarnya begini Kanda, esensial. Sebentar Pak. Gini, nanti habis ini saya kasih Bapak. Habis ini saya kasih Bapak. Gini, esensial ya, yang saya maksud. Sebentar Pak, saya jelaskan. Saya jelaskan. Jadi esensialnya begini. Tadi saya mau jelaskan, tapi Bapak sepertinya untuk membedakan antara dengan kentutannya nggak bisa. Oke, saya jelaskan esensinya. Enggak, Pak. Saya ngerti, Pak. Oke. Saya jelaskan ya. Jadi gini Pak. Ketika kita bicara dalam konteks ibadah, Islam itu sangat mengedepankan toharoh, kebersihan. Misalnya nih, Anda sholat, tempat Anda sholat itu, misalnya di depan Anda mau sholat itu ada tai anjing, itu nggak bisa Anda sholat di situ. Itu tidak bisa, itu namanya toharoh, kesucian. Sama halnya dengan kita beribadah kepada Allah. Allah katakan dalam kategori ihsan itu adalah anta'budullah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah itu Allah hadir di situ. Seolah-olah. Jadi dalam rangka kita menjaga makna, menjaga kebersihan, menjaga kesucian dan kesakralan daripada ibadah itu, apapun yang kira-kira itu buruk, ya, termasuk bahkan kentut, itu kita harus tinggalkan, batal itu sholat, kita ulang, ya. Jadi jangan selalu dipahami bahwasanya itu seperti sifatnya harus najis yang dibersihkan. Ada esensi yang lebih tinggi dari itu. Itu sebenarnya sudah masuk juga. Ketika meninggalkan tempat itu kan otomatis tempat itu sudah tidak mungkin bau. Saya nggak tahu kalau kentut Bapak tahan lama, tapi kalau setahu saya kentut itu berapa lama hilang. Kita ambil wudhu, balik lagi sudah nggak ada baunya. Tetapi ketika kita misalnya kita katakan apa yang saya katakan itu masih ada aja Pak. Udah keluar itu Pak. Ya permanen berarti. Sedikit lagi. Oke. Saya jadi sedikit lagi. Ketika saya nggak pertanyaan saya nggak ada. Jadi saya bertanya lain. Oke. Nggak apa. Ketika kenapa wanita? Sabar dulu Pak. Aduh. Sabar dulu. Sedikit lagi. Pertanyaan yang satu itu tidak ada. Sabar Pak, belum pertanyaan yang baru Pak. Sebentar dulu Pak. Pertanyaannya baru Pak. Sebentar ya Pak ya. Aku anggap pertanyaan saya nggak ini ya. Oke. Pak, sabar dulu. Di-mute dulu. Sabar dulu. Nggak sabar. Jadi ketika kita bicara tentang esensi, apa esensinya itu tadi? Jadi selain masalah kebersihan zahir, kebersihan batin kita ini, bagaimana bisa kita merasa nyaman ya? Kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Jalala, lalu sementara kita masih dalam keadaan kentut misalnya. Kita itu minimal kita misalnya di depan presiden aja, kita kentut, kita lari cepat-cepat kan? Ini normal manusia ini. Bagaimana dengan Allah yang Maha Suci, yang harus lebih lagi kita muliakan. Nah gitu. Jadi esensinya itu sebenarnya, itulah keindahan daripada Islam mengatur sampai ke kentut-kentut yang mungkin Bapak anggap itu sebagai lelucon. Ya, oke, saya pikir itu saja. Silakan teman-teman. Mau apa? Saya tambahkan lagi. Iya. 1 menit. Bang Andi, silakan.
Ya, silakan Abang. Ya, jadi gini aja. Apapun yang membatalkan wudhu, ya kita harus wudhu kembali. Itu saja. Terus kedua, himbauan saya kepada teman-teman Kristen, ya, jangan menyembah kepada manusia yang pernah kentut. Itu aja, makasih. Baik. Aduh, sakit perut. Saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan bahwa seluruh nabi itu sudah mengajarkan tentang wudhu, mengajarkan tentang bersuci. Ya, hanya Kristen ini memang tidak ada kaidah-kaidah seperti itu dia. Masuk ke dalam rumah ibadah saja mereka tidak pernah. Bahkan seumur hidup orang Kristen itu tidak pernah mandi junub soalnya. Di dalam Keluaran ya, Perjanjian Lama, Keluaran 40 ayat 31 sampai ayat 32, kemudian Keluaran 33 ayat 7, kemudian Keluaran 5 ayat Keluaran 3 ayat 5, kemudian Mazmur 5 ayat 8, itu adalah kaidah-kaidah syariat yang diajarkan oleh para nabi. Bagaimana mereka bersuci, bagaimana mereka berwudu, bagaimana mereka mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah ibadah, bagaimana mereka bersujud dan seterusnya. Kalau teman Kristen memang tidak memahami yang kayak begini. Sampai kepada menghadap kemanapun itu diajarkan di dalam kitabnya para nabi. Nah, kemudian kaitannya dengan kentut tadi. Yang dibatalkan itu adalah pembasuhan terhadap tangan, terhadap wajah, terhadap kaki. Itu yang dibatalin. Nah, dibatalin oleh siapa? Oleh kentut. Bagaimana caranya kembali suci? Dengan cara wudhu. Karena itu yang dibatalkan. Yang dibatalkan itu adalah wudhunya. Jadi harus berwudhu lagi. Kalau yang batal adalah sholatnya, maka yang harus diulangi adalah sholatnya. Kalau yang batal adalah puasanya, maka yang harus disucikan, harus dilakukan ulang itu adalah puasanya. Kaitannya dengan hal kentut, itu berkaitan dengan wudhu yang dibatalkan kemudian oleh adanya angin yang keluar. Bukan berarti ketika orang itu kentut, kemudian cebok, habis itu berdiri sholat. Tidak, inilah yang dikatakan syariat. Ini yang dikatakan syariat. Ya, ini yang dikatakan syariat. Syaratnya. Aku nanya yang lain, oke? Aku nggak mau nanya itu. Itu syaratnya, Pak. Jadi yang dibatalkan itu adalah wudhu. Berarti ya. Jadi kalau misalnya gini, Pak, saya kasih logika. Yang membatalkan kemudian pernikahan suami istri di dalam Kristen itu adalah matinya kemudian istri atau suami. Bagaimana caranya supaya bisa kemudian kembali suami istri? Apakah dia harus dibangkitkan? Tidak. Caranya supaya agar orang ini menikah kembali. Jadi bukan penyebabnya karena ini adalah merupakan hal syariat. Seperti itu. Bagaimana kemudian seorang itu bisa dikatakan kembali suci? Dia harus wudhu kembali. Bukan dia pergi cebok. Kalau lain cerita, kalau dia orang itu buang hajat besar. Itu pasti, Pak. Tapi ini Anda tertawakan. Tetapi di dalam agama Anda tidak ada syariat kayak begini. Anda tidak ada. Ya, itu kenapa bisa? Nih saya bertanya lagi. Yang penting, Pak, Ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak cara berwudu itu di dalam Al-Quran, Pak? Dalam Al-Quran, cara wudhu itu diajarkan di fikih, Pak. Nggak di fikih ya, Pak? Tapi Iya, betul. Aku mau nyarinya di dalam Al-Quran, Pak. Saya nggak percaya fikih, Pak. Saya percaya Al-Quran, Pak. Saya percaya. Soalnya Oh, salah. ada berbunyi, Pak. Salah Anda, karena Anda menggunakan konsep iman Anda untuk memahami Islam. Tak bisa. Oh, enggak, Pak. Sekarang tak bisa, Pak. Kalau kami umat Islam itu punya hukum. Sebentar, Pak. Tenang, Pak. Ya. Tenang, Pak. Ya. Saya orangnya sabar. Saya cuma bertanya begini. Sekarang Al-Quran adalah yang pertama. Kedua, hadis pun dibikin setelah 200 tahun setelah Muhammad, dan Muhammad Kata siapa, Pak? Kata siapa? Tunggu, Pak. Oke. Kita anggaplah Kata siapa? Muhammad maksud. Kata siapa hadis itu nanti muncul? Maaf Pak, sebelumnya kalau misalnya Abang sedang... Halo, Kata siapa? Sebentar, jangan Halo, begini. dulu, Pak. Saya kabur, Pak. Saya nggak suka yang begini, Pak. Satu-satu aja. Saya Iya, ini Pak, biarkan dulu Zulkifli Mas menjelaskan, kemudian lanjutkan. Oke. Biar. Saya bacakan dalilnya ya. Saya nggak suka yang begini-gini. Saya nggak suka.
Saya bacakan dalilnya ya di dalam Al-Qur'an tentang wudu. Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa jidu Bahasa Indonesianya aja. Oh, kalau bahasa Indonesianya itu bukan dalil Al-Quran, Pak. Kalau bahasa Indonesia itu bukan dalil Al-Quran. Mungkin yang Anda maksud pengertian manusia terhadap Al-Quran. Ya, jadi dalil Berapa gitu. jadi dalil tentang wudhu itu diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Tunggu aku cek ya Pak ya. Sebentar. Cek terjemahan, silakan. Cek terjemahan lah Pak. Kalau percuma saya cek Arabnya, saya nggak ngerti Pak. Iya, makanya. Beraja, Ya, Pak. jadi tugas Anda memang Itu bertanya. nggak saya. Wow. Silakan. Loh, tahap naik banyak. Silakan. Yang jelas Pak. Berapa Pak? Sambil nyari Pak. Al-Quran. Berapa Pak? Al-Maidah. Ayat Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah. Putusannya susah Pak. Aja di sini Pak. Apa? Tampilkan aja dia di sini gitu. Bisa baca Bapak ini? Oh nggak usah bahasa Indonesia aja. Iya Pak, silakan dibaca Bapak- aja. Saya share screen. Berarti bukan Al-Qurannya ya, terjemahannya ya. Coba ya aku jelas aku buka dulu kecil banget nggak kelihatan. Astagfirullah ini Bapak. Coba bacain, wahai orang-orang beriman, masa salat maka masuklah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan Terus? kedua kakimu sampai kedua. Coba itu Pak. Dor gitu. Oke Pak. Tunggu apa lagi nih? Apa Pak? Terus mau apa lagi Pak? Mau tidur? Ini Pak, ini satu lagi nih. Kenapa sini nggak ada cuci mulut ya Pak? Kumur-kumur Oh, Pak. kumur-kumur itu sunnah. Kumur-kumurnya nggak ada Pak. Sunnah itu Om. Oh iya, sunnah. Jadi nggak masuk sini Kak. Kumur-kumur boleh sah dong waktu kita berwudu ya. Ya. Sah ya. Oh, cuma cuci kaki, cuci tangan ya ini ya. Oh, Ya. ada sapulah kepalamu. Satu kali cukup ya Pak. Boleh Oke, satu nggak kali, bisa boleh tiga kali. nih. Terus? Oh, gitu aja. Oh, jadi ini nggak cocok ya sama itu 3 kali ya. Ini boleh, yang penting cuci aja gitu ya. Ya, menurut orang yang tidak berakal iya, tapi kami yang berakal tidak. Orang yang tidak berakal iya. Dan gua nggak baca ini ada, tapi nggak sama gitu kan. Ya udah, oke, kita terima aja lah, yang penting ada. Nah, terus sekarang Anda mau wudhu? Saya punya pertanyaan yang lain Pak. Ya, untuk Christopher kan itu pernah menyembah Allah lain tuh sebelum dia menyembah Allah. Bukan Allah lain, Pak, bukan Allah lain. Menyembah selain Allah. Allah itu cuma satu, Pak. Hukumnya gimana Pak? Sedangkan ada ayat Allah. Pak, dengar dulu Allah Pak. tidak pernah mengampuni orang Pak. yang pernah menyembah Allah lain, Pak. Christopher sudah pernah, Pak. Dengar dulu Pak. Christopher itu pernah menyembah manusia yang pernah kentut. Sekarang dia tinggalkan Pak. Dengerin Pak. Christopher dulu pernah menyembah manusia yang pernah kentut. Sekarang nggak nyembah lagi tuh. Makanya Bapak tinggalkan itu gitu loh. Lanjut. Kenapa Pak? Halo? Ih, kagak denger dia. Halo Pak?
jangan dimut saya soalnya saya nggak lihat ya. Tolong jangan dimut. Jadi pertanyaan saya malah bingung jadinya. Ya, Pak, pertanyaannya kan begini. Sedangkan di dalam Al-Quran kan ada berbunyi, ya kan, Allah tidak pernah mengampuni orang yang pernah pernah menyembah Allah lain, biarpun dia itu manusia. Apalagi manusia kan lebih parah lagi kan harusnya. Pertanyaannya, Gimana itu? hukum buat si Christopher ini gimana? Ada Bisa dijelasin nggak pertanyaannya? Agak sedikit gimana gitu, kurang paham saya pertanyaannya. Pertanyaannya, Christopher kan pertamanya menyembah Allah lain. Allah lain Ya itu kan? gimana maksudnya Pak? Kecuali Tuhan yang lain gitu? Atau Allah yang lain itu kan? Allah itu cuma selain satu, Pak. Allah, ya kan, selain Allah. Jadi hukum Oke. buat Christopher itu gimana jadinya gitu loh? Apakah Perjelas dia dong pertanyaannya, Pak. surga apa neraka? Sekarang masalahnya Christopher itu ada pilihan dua, di neraka terdalam dan di surga. Nah, itu pilihan, nggak ada yang lain lagi dia, nggak ada di antaranya atau pasti masuk surga. Oke. Pertanyaannya Saya jawab, Pak. begini, Wah. Iya. Jadi Christopher dulu itu pernah menyembah manusia yang pernah kentut. Nah sekarang kan udah meninggalkan itu. Apakah masih diterima maafnya kalau sudah mendapat hidayah, masih ada surga tempatnya gitu? Itu loh maksudnya. Iya. Ya. Abah, dia tadi bawa dalil katanya jika ada Allah lain yang kau sembah, maka engkau akan masuk neraka. Dalilnya dari mana itu? Saya bingung juga. Ada ayatnya bro, ada Iya. ayatnya, biarpun saya nggak hafal, saya pernah baca tuh. Wah, Iya, ya. Bro Christopher baca lagi, makanya baca lagi baru ini. Kau nggak pernah ini. Iya. Berarti Yang ada di Christopher Bible itu Pak, Allah lain. Oh, Coba Abah gimana? Saya kurang ngerti gimana ini maksudnya serius. Iya. Jadi maksudnya gini, dia nggak bisa pisahkan antara orang musyrik dan orang-orang kafir. Itu susahnya di situ. Di dalam Al-Quran diterangkan ya, di dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila wa amalan salihan faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman dan ya mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang ketika Ananda meninggalkan kekufuran dari menyembah manusia menuju kepada menyembah Sang Pencipta alam semesta, Allah mengatakan Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Nah, lalu kemudian di dalam surah Ali Imran juga dia kan menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Ananda Yusuf ini mendengarkan, jika kamu mencintai Allah Yusuf, ikutilah aku Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dosa-dosa daripada Ananda Yusuf itu sudah diampuni seluruhnya ketika dia dulu menyembah manusia. Begitu dia menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW, dia dicintai oleh Allah, dia disayangi oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian tugasnya adalah selanjutnya mengisi keislamannya dengan menjalankan syariat, perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu beda cerita dengan orang yang kufur. Sudah tahu yang datang mengajarkan agar menyembah kepada Allah malah disembah. Itu yang kekal di neraka, Pak. Beda. Demikian. beda ya. Tapi kenyataannya kan bunyi ayatnya kan Allah tidak pernah mengampuni orang yang pernah Nah, itu Pak. Anda salah itu. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Sebentar Pak. Di mana Yang dalilnya? Bapak sebutkan tadi ada Pak, percaya aja Pak. Aku yang Loh, emang saya Kristen percaya aja? Nggak bisa, Pak. Aduh. Jangan anggap saya Kristen yang percaya aja, nggak bisa dong.
Ya, Anda tidak boleh menuduh saya Kristen dengan konsep percaya. Orang Kristen itu yang percaya aja, kalau kayu Muslim harus ada dalil. Nah, mana dalilnya? Pak, pakai dalil, Pak. Mana dalilnya? Ayo, Pakai dalil, Pak. Ayo. ayo dong, dalil dong. Jangan nuduh saya Kristen. Kristen ya gitu. Percaya aja, seperti Bapak ini percaya aja. Tapi kalau kayu Muslim harus berdasar dalil. Mungkin yang Anda maksud adalah orang yang mempersekutukan Allah. Itu diterangkan di Al-Maidah ayat 72. An-Nisa ayat 116. Mungkin itu yang Anda maksud. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, tidak diampuni oleh Allah. Mati di dalam kesyirikannya, maka kekal di neraka. Begitu juga orang yang seperti Bapak, mati dalam keadaan Kristen, Bapak kekal di neraka. Dia kan tidak, sekarang kan dia Muslim, sekarang dia menjadi pengikut Yesus. Coba, dia menyembah kepada Tuhannya Yesus. Dia ikut kepada Sang Penolong yang datang setelah Yesus. Dia Muslim, dia pengikut Yesus yang setia. Jadi Ananda Yusuf ini adalah pengikut Yesus yang setia. Sementara Bapak, pengikut Paulus yang setia. Gitu loh. Masih ada Pak pertanyaan? Jelas. Udah nggak ada orangnya kayaknya. Yang jelas adalah, Oh, yang udah jelas, kabur. yang jelas Mas Christopher itu sudah tidak menyembah kepada manusia yang pernah kentut. Itu aja sih sebenarnya gampang kok dibalikin oleh orang. Barang siapa manusia yang ada di muka bumi ini masih menyembah manusia yang pernah kentut, berlaku ayat tadi bahwa dia akan kekal di neraka. Itu maksudnya. Makanya dia kabur, nih orang. Kok bawa kentut sih? Masa mana ada Tuhan kentut, Bang? Ya Yesus kan waktu hidup pernah kentut. Jangankan Emang ada yang kentut, mati menjamin? aja pernah. Ya itu. Itu loh. Aduh. Jadi luar biasa ya perbincangannya tadi masalah tentang kentut sampai diperdebatkan berapa lama tadi. Jadi bagaimana di sini saya lihat sisa-sisa Kristennya udah nggak muncul lagi. Kebetulan sudah hampir 2 jam diskusi akan ditutup atau dilanjutkan. Atau yang terakhir Gitu. ada dari Islam mau bertanya Pak. Oke, di sini ada Ahmad Foki. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya dengar Pak Ustadz? Kurang keras. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa sudah Kurang keras. Mas, Suaranya kurang maaf Pak, kurang keras. Mungkin speakernya atau speaker. Mic-nya agak didekatkan kepada mulut Pak. Bentar. Halo. Ya, oke siap. Nama saya Fakih Pak Ustadz dari Banyuwangi, jauh dari Jawa, dari Pulau Jawa, Muslim. Dan saya masih muda, masih mahasiswa. Gini Pak, saya izin bertanya kepada Pak Ustadz, pertama Pak Ustadz Zumat dan Ustadz yang lainnya, kalau boleh jawab juga gak apa-apa. Gini, saya sebenarnya baru tahu kalau misalnya Nabi saya itu Rasul saya yang saya junjungi, Rasul Muhammad SAW itu sering dihina Pak di sosmed media gitu loh. Itu pun hinaannya pun nggak tanggung-tanggung Pak. Saya lihat itu kok begitu hina sekali, dihina seperti pedofil, haus seks, Nabi suka perang kayak gitu dan segala macam. Kemudian beserta dihina pun kemudian saya berpikir saya minta gimana sih Pak, saya ingin belajar kayak memahami Al-Quran itu sendiri. Soalnya selama saya membaca Al-Quran kan saya selama ini cuma membaca menggunakan hukum tajwid dan lain-lainnya ya Pak ya, seperti itu gunah, itu laguna, idhar dan lain-lainnya. Nah saya merasa kalau membaca itu tidak cukup saja gitu, cuma membaca Al-Quran itu, dan saya ingin mempelajari Al-Quran itu sendiri. Gimana sih Pak dasar-dasarnya supaya terutama saya yang masih muda sekitar umur 20-an supaya bisa mempelajari Al-Quran itu sendiri, tidak hanya membaca. Kan membaca kan itu ada aturannya juga Pak, Al-Quran itu. Tiada
mana ada kitab suci yang membaca kalau tidak ada, hanya Quran yang punya. Itu pun kalau ingin menerjemahkannya. Ya seperti itu Pak pertanyaan saya. Gimana sih supaya kita bisa menerjemahkan atau menafsirkan ayat-ayat Quran itu sedikit demi sedikit, itu aja. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Namun diawali dengan perasaan yang selama ini ada pada diri saudara. Jadi memang betul keindahan Islam itu dan kesempurnaan akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW membawa kalamullah dan juga hadis sahihah itu melahirkan kesakithatian orang di luar Islam. Kesempurnaan Islam membuat orang lain cemburu. Keindahan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, akhlakul karimah, membuat umat lain itu iri dengki. Itu penyebabnya sehingga mereka mencoba untuk memfitnah dan melakukan hal-hal tuduhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun jangan heran, karena itu bukan terjadi hanya dari zaman sekarang. Dari sejak zaman para nabi diutus, semua ditolak oleh kaumnya. Semua ada pembenci-pembencinya. Nabi Musa pembencinya adalah Fir'aun, Nabi Isa pembencinya adalah Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang-orang Kristen itu tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Pembencinya adalah Paulus dan konco-konconya. Rasulullah Muhammad SAW juga seperti itu. Ada Abu Jahal dan seterusnya. Nah di masa sekarang Islam juga dibenci sama orang-orang yang mengikuti ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Jadi jangan heran. Dari sejak Nabi membawa risalah, dari sejak itulah kemudian muncul pembenci-pembencinya. Karena dia iri, dengki terhadap kebenaran Al-Quran. Sampai kentut pun dibahas dan dihujat. Padahal itu nampar daripada kaidah agamanya sendiri. Yang tidak ada dasar pijakannya di dalam ajaran para nabi. Contoh, dihujat kentut. Dia lupa bahwa yang disucikan itu adalah wuduknya, bukan anusnya. Kemudian bagaimana Allah menerangkan Imamat 11 ayat 7, jangan engkau makan babi karena babi itu haram bagimu. Dia makan babi. Ya, kentut itu tidak ada dalilnya haram. Jangan kau kentut karena kentut itu haram, tidak ada dalilnya. Tapi ini babi ada dalilnya, jangan kau makan. Tapi mereka lahap, bahkan mereka temani tidur. Gitu. Jadi kita maklumi aja. Umat sebelah itu memang seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan Anda. Jujur saya katakan, saya ini bukan seorang ustadz. Ini perlu digarisbawahi. Saya adalah orang yang belajar tentang Al-Quran, belajar tentang gospel. Saya mengatakan saya hanya seorang kristolog. Ya, beda ustadz itu memahami sepenuhnya dengan Al-Quran. Lalu kenapa kemudian saya tampil sebagai narasumber? Apakah karena saya memahami Al-Quran secara utuh? Tidak, belum. Masih proses belajar. Karena kenapa yang bertanya itu bagi saya levelnya di bawah anak TK. Makanya saya berani jadi narasumber. Tengok aja tadi. Dari teman-teman Kristen. Ada yang punya ilmu. Bertanya tentang kentut. Bertanya tentang perintah sunat dan seterusnya. Nggak ada yang punya ilmu. Jadi saya berani menjadi narasumber. Lain cerita kalau yang bertanya itu orang-orang pakar Al-Quran semua, wah saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi kalau selama hanya pakar gospel, suruh susun kepalanya, pasti kita hadapi. Nah, secara umum saya sampaikan kepada sahabat saya yang bertanya, kalau ingin belajar tentang Quran, seperti yang Anda terangkan, Anda belajar tentang nahwu, Anda belajar tentang tajwid. Di situ belajar tentang izhar, belajar tentang idgham, ikhfa, iqlab dan seterusnya. Itu penting memang karena harus memahami makhraj huruf dan tilawah daripada cara qiraat daripada Quran. Nah, lanjutannya adalah memahami ilmu lugat. Apa itu? Ilmu lugat itu adalah ilmu yang dipahami untuk mengetahui bahwa apa kemudian yang terkandung di dalam arti setiap kata di dalam Al-Quran. Itu lugat namanya. Lalu kemudian wajib juga memahami nahwu. Apa nahwu itu? Tata bahasa, grammarnya daripada Al-Quran. Ini harus dipahami. Kalau ingin menjadi orang yang betul-betul paham tentang Al-Quran. Naik level ceritanya. Kemudian ada ilmu saraf. Ilmu saraf itu apa? Perubahan bentuk kata,
mengetahui saraf yang bagaimana kemudian ilmu saraf ini sangat penting ketika ada perubahan-perubahan kata di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin nanti bisa kita mungkin nanti bisa bisa simpan nomornya ya di Japri sini, nanti kita ikutkan di kelas. Kita ada guru ya yang mengkaji tentang Quran, yang mengkaji tentang akar kata atau istiqaq dalam dalam kaidah mempelajari Quran. Jadi titip nomor, nanti kita akan nanti kita sambungkan dengan Ustadz yang akan mengajarkan tentang itu. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Anda sudah memahami satu poin terpenting. Apa itu? Anda bukan umat terjemah. Anda bisa baca kitab suci Anda. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh umat lain. Hanya umat Islam yang bisa membaca kitab sucinya sendiri. Kalau di luar sana, tidak ada itu. Jarang di antara mereka. Di Indonesia ini jarang. Kita hitung jari kalau ada yang bisa menggunakan bahasa Yunani. Demikian dari saya. Terima kasih. Iya Pak, seperti itu Pak. Karena saya juga heran. Kemudian saya kemarin itu saya sering lihat channel-channel Pak Zulkifli dan lainnya kayak gitu. Channel-channel yang lain itu seperti kemarin saya baru lihat Bu Sofiatul lihat channel, katanya kita itu mendoakan jelek kepada mereka 17 kali dalam satu hari. Kemudian saya cek mana doa orang muslim yang mendoakan para Kristen itu mendoakan jelek-jelek. Saya cek katanya di surah Al-Fatihah. Kemudian saya cek soal Al-Fatihah ayat berapa yang menjelekkan itu. Padahal nggak ada doa-doa umat muslim yang menjelekkan umat seperti itu, nggak ada. Cuma kita di sholat itu cuma kita berdoa dari berlindung orang-orang yang sesat itu saja, cuma berlindung. Bukan orang yang mendoakan yang sesat kayak gitu loh. Saya cuma kok heran doa mana orang muslim yang mendoakan umat sebelah itu yang jelek-jelek. Perasaan nggak ada. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk melindungi diri kita dari godaan setan terkutuk. Setan terkutuk itu siapa? Manusia, hawa nafsu dan lain-lainnya kayak gitu. Saya juga heran kok begitu rendah sih penilaian mereka terhadap kita, apalagi nabi kita. Nabi kita tidak pernah merendahkan nabi mereka, yaitu Isa alaihissalam al-Masih. Kita percaya, kita tidak pernah merendahkan. Saya tambahin dikit ya Mas. Iya Pak. Mas, saya tambahin 1 menit bahwa kalau ada orang-orang yang menghinakan para nabi, termasuk Nabi Daud yang ada di dalam Bible mereka dan nabi-nabi lain, termasuk Nabi Muhammad SAW itu tidak mengurangi kemuliaan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kerugian orang-orang yang menghinakan itu adalah satu, dia tidak akan mendapatkan syafaat apa-apa nanti di kemudian hari. Kedua, kerugiannya di muka bumi adalah contohnya seperti si Kasman ini. Dia akan mendapat hukuman dunia. Belum lagi mendapat cibiran-cibiran. Belum lagi penderitaan keluarga yang ditinggal. Belum yang lain-lain gitu. Jadi secara tidak langsung, orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW itu, kalau nggak di dunia ini akan mendapat hukuman, insya Allah di akhirat nanti neraka jahanam tempatnya. Sekali lagi teman-teman yang sering menghinakan seperti ini, contohlah si Kasman ini, contohlah si Jong ini, tidak akan bisa kembali lagi ke Indonesia. Soalnya keluarganya ada di sini. Sekali lagi, lebih baik jangan terlalu emosional mendengarkan ini. Biarlah mereka menghinakan dan kemudian dia akan terhukum dengan dirinya sendiri. Tapi wajar dan wajib juga kita counter. Mari kita dialog bersama. Itu kalau menurut saya. Makasih. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya, motivasinya. Oke, baik. Ada Pak Sugi Kristologi ternyata. Assalamualaikum Pak Sugi Kristologi. Oke, kayaknya jaringan. Ada lagi yang ingin tambahkan dari Bapak Zulkifli M. Abbas atau Abah? Ya, saya rasa udah cukup ya, Dek. Ya, Nanda, dengan tadi sahabat kita yang dari Muslim, iya. Yang pada intinya Islam itu memang selalu ingin dijauhkan dari agamanya. Kenapa? Karena agama Islam itu sempurna, ajarannya, kitab sucinya, semuanya sempurna. Sehingga orang di luar Islam itu iri mencari jalan supaya menghujat. Fakta, tidak ada di antara kita yang kemudian memiliki misi ya, bagaimana kemudian mencari jalan untuk mengislamkan orang.
orang yang sudah beragama kita Islamkan, tidak ada. Yang ada adalah dalam Islam menguatkan Islam awam terhadap Islamnya. Itu yang ada. Tapi kalau agama sebelah, selalu mereka itu mencari orang-orang Islam awam untuk kemudian mereka lakukan pembaptisan dan seterusnya. Itu fakta di lapangan. Mereka selalu mencari, mereka selalu menjajakan. Orang dipaksa masuk ke dalam agama Islam itu tidak ada. Diserahin buku, kasih uang 5.000, dikasih Indomie, itu tidak ada dalam Islam. Tapi agama lain, saking tidak lakunya di Indonesia, dilakukan cara-cara seperti itu. Nah, mereka menjajah berabad-abad, bukan sehari, bukan setahun, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Berabad, ratusan tahun mereka menjajah, tapi tetap minoritas. Itulah yang melahirkan sakit hati demi sakit hati. Sementara Islam datang dengan rahmat, tidak pernah menjajah, tapi bisa mayoritas di negara ini. Saya kira itu, jadi dimaklumi saja kalau mereka selalu menghina, menghujat, dan seterusnya. Oke, baik, Masya Allah, sangat bermanfaat perbincangan kali ini. Semoga perbincangan dan diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk ke depan dan bahkan untuk sekarang. Masya Allah, kalau misalnya ada salah dari kami, terutama dari pihak MMCI atau orang-orang yang ada di sini, mohon dimaafkan, atau ada sekelebet kata yang kurang atau yang salah diucapkan, minta maaf. Karena kita manusia, bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang satu yang layak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sekian untuk live kali ini. Kita akhiri. Untuk live selanjutnya, setiap Kamis MMCI mengadakan live. Stay tune, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen YouTube-nya Makassar Malaf Center. Makasih untuk Zulkifli M. Abbas atau Abah. Makasih juga untuk Abang Handi. Dan yang sudah bertanya tadi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Sekian untuk live kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda, terima kasih.